Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Halo adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan hari ini siap bersama-sama kita akan bersukacita untuk bersekutu, berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kalian sudah siap belum? Alkitabnya, kemudian buku catatan, persembahan beserta celengannya. Sudah siap? Sudah mandi semua? Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama kita akan bernyanyi menyatakan rasa sukacita kita atas penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kita akan menyanyi, adalah sukacita di hatiku. Tahu kan lagunya? Lagunya itu cepat dan bergembira. Ayo berdiri semua, sama-sama kita menyanyikan 1, 2, 3. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, kita bersyukur dan bersukacita karena kasih Yesus selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia setia dan Ia senang sekali bila kita selalu menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Kita akan bernyanyi lagi ya. Sebelum kita nyanyi, kakak mau tanya dulu. Kalau kita misalnya sedang bertamu ke rumah seseorang, kita berdiri di depan rumahnya, sudah di depan rumahnya, di depan pintunya, apa yang kita lakukan biasanya? Ya, biasanya kita pencet bel untuk memberitahu bahwa kita datang, atau kita mengetuk pintu rumahnya. Nah, sama seperti ini kita akan bertamu ke rumah Allah. Kita akan mengetuk pintunya. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu. Lagunya adalah Di Pintumu. Kita nyanyikan 2 kali ya. Ku datang dan mengetok-tok.
adik-adik, Allah sayang dan mengasihi kita. Ia menjaga kita di setiap waktu. Kini di hadapan Allah, kita akan berbicara dengan Dia melalui doa dan juga mendengarkan baik-baik apa yang Allah inginkan dari kita melalui firman-Nya. Jadi sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita perlu menyiapkan hati kita, menyiapkan mata kita untuk memperhatikan, dan juga telinga kita untuk mendengarkan baik-baik apa yang Ia inginkan untuk kita. Nah, kita akan melakukan itu semua dengan bernyanyi lagi, kemudian langsung diikuti dengan doa. Lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama diambil dari Kidung Ceria nomor 36, yaitu Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas penjagaan-Mu di setiap waktu. Penyertaan-Mu untuk keluarga kami ya Bapa, orang tua, kakek, nenek, seluruh anggota keluarga, dan teman-teman di sekitar kami. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Mohon kiranya Engkau mau memberkati mata, telinga, dan hati kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sajalah yang bekerja di atas diri kami, agar kami dapat mendengar dan memahami apa yang ingin Engkau sampaikan. Dan kemudian mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan semua pesan-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Baiklah, pembacaan Alkitab kita terambil dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Adik-adik sudah dapat? Baiklah, kakak ulangi. Dari Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Yang demikian bunyinya. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian minyak, urapan dan lembu jantan, korban penghapus dosa, 2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi, lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja, kepadanya diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya
sabuk itu kepadanya. Dikenakan-nyalah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya lah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti Musa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap adik-adik sehat ya di rumah. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab yang diambil dari Imamat 8 ayat 1-10. Nah adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita, kakak mau tanya nih adik-adik, masih ingat nggak siapa itu Musa? Coba kakak kasih lihat ya gambarnya seperti apa. Adik-adik, kalau adik-adik belum ingat atau masih belum kenal siapa itu Musa, hari ini kakak akan menceritakan siapa itu Musa. Nah, dan juga kakak akan menceritakan apa sih tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Nah, adik-adik, Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Kehidupan di perbudakan itu nggak enak adik-adik. Kenapa? Karena tidak bebas melakukan apapun, bahkan sering disiksa dengan dipukul atau dianiaya jika tidak melakukan perintah yang disuruh. Nah adik-adik, karena itulah Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan kembali ke tanah perjanjian, Musa menjadi pemimpin yang juga menyampaikan segala perkataan Tuhan kepada umatnya. Dan dalam kitab Imamat yang hari ini kita baca, di sana disampaikan juga perintah Tuhan kepada Musa. Kira-kira apa ya adik-adik? Coba, ada yang ingat gak ya di dalam pembacaan Alkitab hari ini? Apa kira-kira perintah Tuhan untuk Musa? Nah, ini dia jawabannya adik-adik. Dengarin ya. Jadi, perintah yang Tuhan sampaikan yaitu untuk menguduskan para imam, yaitu Harun dan anak-anaknya. Namun, selain menguduskan Harun dan anak-anaknya, Tuhan juga meminta Musa untuk menyiapkan pakaian-pakaian, minyak urapan, lembu jantan dan 2 domba jantan, dan juga bakul berisi roti yang tidak beragi. Sekarang kakak mau tanya, kira-kira adik-adik mengerti tidak ya apa arti dari menguduskan? Ya, menguduskan itu yaitu membuat kehidupan seseorang menjadi bersih dan tidak melakukan tindakan yang melawan perintah Tuhan. Sekarang kita lihat kembali, kira-kira bagaimana ya cara Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Nah, ternyata jawabannya ada dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik bisa lihat pada ayat 6. Di situ tertulis bahwa Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya untuk mendekat dan kemudian dibasuhnyalah mereka dengan air. Adik-adik tahu tidak kenapa ya harus dibasuh dengan air? Nah, sekarang kakak mau jelasin. Seperti saat ini adik-adik, ketika kita hidup melawan virus corona, ada pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua kita atau guru serta kakak-kakak layan kita, yaitu mencuci tangan dengan air. Tujuannya supaya tangan kita menjadi bersih. Sama seperti ketika Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan juga membasuhnya dengan air.
yaitu air pada saat ini menjadi simbol untuk membersihkan diri dan dipersiapkan menjadi kudus. Di sini air disimbolkan untuk membersihkan diri dari perkataan-perkataan jahat atau tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan tidak sampai di situ saja adik-adik. Upacara selanjutnya yaitu dikenakanlah kemeja dan juga baju efod. Nah, kita lihat yuk baju efod seperti apa. Nah, seperti ini adik-adik, ini disebut baju efod. Di bagian dada bisa kita lihat ada 12 batu yang menggambarkan 12 suku Israel. Selanjutnya, disembelihlah lembu, kemudian darahnya diusapkan di telinga kanan, ibu jari kanan, dan juga ibu jari kaki kanan. Nah, itulah upacara yang dilakukan oleh Musa untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya. Wah, ternyata banyak ya tugas Musa yang diberikan oleh Tuhan. Tentunya untuk dapat melakukan tugas dan perintah Tuhan dengan baik, Musa diharuskan untuk mendengar setiap perintah Tuhan dengan baik dan juga taat menjalankan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman hari ini kita belajar untuk menjadi seperti Musa yang mendengarkan perintah Tuhan dengan baik dan juga taat menjalankan setiap perintahnya. Tapi adik-adik tidak sampai di situ saja. Selain mendengarkan perintah Tuhan dengan baik dan juga taat, ternyata Musa juga menjaga hidupnya untuk tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar ya bagaimana untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Bagaimana sih Kak caranya untuk jadi anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan? Nah, sini Kakak kasih tahu. Caranya yaitu dengan mendengarkan perintah-perintah atau nasihat dari orang tua, kakak layan, ataupun guru-guru kita. Dan juga tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Sehingga ketika kita jadi anak yang dengar-dengaran, kita jadi bisa mengingat dan melakukan perintah-perintah yang disampaikan oleh guru-guru, kakak layan, ataupun orang tua. Nah, sekarang pertanyaan terakhir Kakak. Siapa di sini yang mau menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua ataupun guru dan kakak layan? Coba angkat tangannya. Wah, senang sekali. Kakak harap dari firman hari ini kita belajar banyak ya dari kisah Musa yang mendapatkan perintah Tuhan untuk menguduskan Harun dan juga anak-anaknya, yaitu untuk bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mau taat menjalankan perintah Tuhan, serta menjaga hidup kita agar tetap kudus dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sampai situ saja adik-adik firman Tuhan untuk hari ini. Amin. Adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman hari ini. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak layan pada hari ini. Tuhan, ajarlah kami supaya dapat menjadi anak yang mau dengar-dengaran akan setiap perintah Tuhan, orang tua, kakak layan, ataupun guru. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang taat dan mampu menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga kami boleh dapat kudus dalam perkataan kami maupun tindakan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk gereja kami, terkhusus GPIB Bukit Sentul. Tuhan yang kiranya berkati Ibu Pendeta dan juga setiap pelayan-pelayan yang boleh terlibat di dalam kegiatan pelayanan setiap minggunya. Tuhan yang kiranya berkati dan campur tangan Tuhan, supaya Engkau yang jaga dan berkati gereja kami Bapa. Tuhan, berdoa juga untuk orang tua kami,
Biar kiranya Tuhan yang berkati dalam setiap kegiatan dan juga aktivitas yang kedua orang tua kami lakukan dan kerjakan, biar semua itu boleh dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat jadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau akhiri IMPA pada hari ini. Tuhan yang kiranya berkati aktivitas yang akan kami lakukan dan kami kerjakan setelah kami selesai melakukan IMPA. Terima kasih Bapak, inilah doa dan permohonan kami yang mau kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan uang persembahannya. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Aku Bawa dan Berikan. Kita mulai ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam IMPA minggu ini. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Kami tahu persembahan ini datangnya dari Kau juga. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi pelebaran Injil di dunia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi adik-adik. Untuk ayat hafalan pada minggu ini akan diambil dari Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Sekali lagi ya adik-adik. Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati.